Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi pembatas. Reaksi pembatas di sini merupakan reaksi yang terdapat dalam jumlah yang relatif terkecil, yang dimana sebagai reaksi pembatas akan habis bereaksi, sedangkan reaksi yang lain akan meninggalkan sisa. Untuk tipe soalnya, kita lihat sebagai berikut. Hari ini urea diproduksi secara industri dengan mereaksikan amonia dengan karbon dioksida. Dengan reaksi 2NH3 ditambah CO2 membentuk senyawa NH2CO ditambah H2O. Dalam satu proses, 637,2 gram NH3 diolah dengan 1142 gram CO2. ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, O sama dengan 16, dan C sama dengan 12. Ditanyakan yang A, manakah dari kedua reaktan yang berperan sebagai reagen pembatas? B, hitung massa NH2CO yang terbentuk, dan C, berapa banyak reagen berlebih dalam gram yang tersisa di akhir reaksi. Nah, dari soal ini diketahui yaitu massa NH3 sama dengan 637,2 gram, massa CO2 yaitu 1142 gram, dan ARN 14, H sama dengan 1, O sama dengan 16, dan C sama dengan 12. Yang ditanyakan yaitu reagen pembatas atau reaksi pembatas, massa NH2CO yang terbentuk, selain itu ada massa reagen yang tersisa. Untuk menjawab soal ini kita perlu mengetahui massa dan mR dari setiap senyawa tersebut. Diketahui massa NH3 dalam soal yaitu 637,2 gram dengan mR-nya yaitu 17 gram per mol. Cara mendapatkan mR di sini yaitu ARN ditambah 3 kali H-nya, maka didapatkan yaitu 17 gram per mol. Kemudian ada massa dari CO2 yang didapatkan yaitu 1142 gram dengan mR-nya yaitu 44 gram per mol. Setelah mendapatkan massa dan mR-nya, kita mencari yang namanya molaritas. Nah, rumus dari molaritas di sini yaitu massa per mR. Di sini molaritas dari NH3 yaitu 637,2 bagi 17, didapatkan hasilnya 37,48 mol. Selanjutnya yaitu CO2 didapatkan 1142 dibagi 44, hasilnya 25,95 mol. Nah, kita balik lagi lihat nomor soal yang A, yaitu mencari reagen pembatas. Cara mencari reagen pembatas atau reaksi pembatas ini kita dapat dilihat dengan memakai jumlah mol dibagi koefisien. Nah, lanjut berikutnya. Nah, kita lihat dari reaksinya. Kita tuliskan reaksinya, karena ini sudah setara, maka kita tidak perlu mencarakan lagi. Apabila dalam soal reaksi belum setara, maka kita perlu menyetarakannya terlebih dahulu. Kemudian untuk molaritasnya sudah kita ketahui tadi. Jadi untuk NH3 didapatkan 37,48 dibagi 2. Nah, koefisien dari NH3 ini yaitu 2, maka taruh di sini jadinya 2. Sedangkan untuk CO2 yaitu 25 bagi 95 bagi 1, itu hasilnya 25,95. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas ini, kita melihat hasil bagi mol dengan koefisien tersebut, yang dimana hasil dari zat tersebut yang lebih kecil, maka dialah sebagai reaksi pembatasnya atau reagen pembatas. Nah, antara NH3 dengan CO2, di sini NH3 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan CO2, sehingga NH3 sebagai reaksi pembatasnya. Nah, berarti soal yang A sudah terjawab, yaitu NH3 sebagai reaksi pembatas. Kemudian lanjut lagi, kita menulis ulang reaksinya, kemudian setarakan. Karena ini sudah setara, maka kita tidak perlu menyetarakan lagi. Nah, di sini kita menggunakan metode mula-mula, reaksi, dan sisa. Untuk mula-mula di sini kita memasukkan
hasil molaritas yang sudah kita cari tadi, NH3 molaritasnya 37,48, CO2 sama dengan 25,95. Kemudian untuk reaksinya, karena NH3 sendiri merupakan reaksi pembatas, maka dia menjadi patokannya. Sehingga tinggal turunkan reaksinya. Kemudian untuk CO2, caranya mencari yaitu koefisien dari CO2 dibagi koefisien dari NH3 kali 37,48. Maka didapatkan hasil 18,74. Untuk NH2 2CO-nya kita sama, yaitu koefisien ini dibagi dengan 2 dikali dengan 37,48 dapatkan 18,74. Nah, selanjutnya juga sama untuk H2O, karena koefisiennya juga 1 ya, jadinya 18,74 sama. Kemudian untuk sisanya kita tinggal kurangkan. Nah, sudah dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita menjawab soal yang B, yaitu massa NH2 2CO yang terbentuk. Karena mencari massa, maka rumusnya yaitu mR dikali dengan mol. Molnya sendiri sudah kita dapat, yaitu dari hasil sisanya 18,74. Untuk mR-nya yaitu 60, berarti 60 dikali 18,74, maka hasilnya ialah 1124 gram. Kemudian untuk jawab yang C, yaitu massa reagen yang tersisa. Untuk massa reagen yang tersisa, pada akhir CO2 tersisa 7,21 mol. Karena ditanyakan berupa dalam bentuk gram, maka gram CO2 sama dengan sisa mol CO2 dikali dengan mR CO2. Yaitu hasilnya sama dengan 317 gram. Baik, sekian mengenai reaksi pembatas. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semangat UTS-nya teman-teman.